berbenahlah dari perilaku kehidupan, khususnya keuangan yang tadinya kita menyikapi terhadap uang itu tidak bijak, jadi sekarang itu harus belajar bijak terhadap uang. Setelah mengikuti pendidikan keuangan, mulai terfikirkan bahwa pengeluaran pendapatan itu harus diadministrasikan, itu harus tercatat supaya tidak bingung, supaya tidak kemana nih uang yang ternyata sekian kok habisnya tidak tahu gitu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bisa tahu karena pendidikan keuangan tersebut, bisa tahu caranya mengelola uang dengan baik. Saya sudah mulai merencanakan tabungan khusus, misalnya tabungan untuk pendidikan, tabungan hari tua, tabungan hari raya, dan tabungan kesehatan. Asosiasi PPSW telah mendampingi lebih dari 28.000 orang perempuan basis yang tergabung dalam 680 kelompok yang tersebar di 6 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Saat ini PPSW tengah bekerjasama dengan Siti Peka dan Siti Foundation melaksanakan program pendidikan keuangan untuk mempermatang di seluruh dampingan PPSW. Bentuk kegiatannya adalah kursus singkat selama 6 bulan. Setiap bulan peserta akan mempelajari satu modul dengan 4 sesi selama 2 jam belajar. Tujuan pelatihan pendidikan keuangan yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang isu-isu keuangan dengan membangun aset dan perlindungan sosial, pensiun dan tabungan hari tua. Kedua, memberikan informasi kepada peserta tentang langkah-langkah keuangan yang diperlukan untuk mempersiapkan hari tua. Dan yang ketiga, memfasilitasi pengembangan dari rencana keuangan untuk hari tua yang lebih baik. PPSW Pasundan adalah salah satu pelaksana program pelatihan pendidikan keuangan untuk perempuan matang di wilayah Jawa Barat dan Banten. Secara umum, program pendidikan keuangan di PPSW Pasundan cukup berhasil. Kenapa? Karena dari peserta pelatihan, sebagian besar mereka bisa mengikuti wisuda, mereka dinyatakan lulus. Pada acara wisuda ini seringkali dihadiri oleh para pejabat pemerintah di tingkat lokal, keluarganya maupun alumni-alumni yang sebelumnya. Jadi dulu kalau kita membuat anggaran itu hanya pemasukan dengan pengeluaran saja, tapi sekarang setelah mengikuti pelatihan pendidikan keuangan itu, jadi bisa kita membuat anggaran berapa sih, bisa mengatur pemasukan, pengeluaran, terus simpanan atau tabungan, dan kita juga bisa mengatur pinjaman atau hutang. Ketika mengeluarkan uang itu harus bisa mengontrol, jadi apa yang disebut kebutuhan, apa yang disebut keinginan. Dan kita harus kebutuhan dulu yang didahulukan, sementara keinginan kita tunda karena itu tidak wajib. Kita berembuk dengan pasangan, berapa kita harus menganggarkan tabungan. Tujuannya untuk ya mungkin menguliahkan anak atau kita menambah aset yang lain gitu. Saya membuat anggaran ini di komputer karena alasannya enak, langsung takut, misalnya nggak takut gimana ya, kalau di buku itu kan ribet ya, harus nyari buku lagi, harus apa lagi. Ini di komputer saya ketika misalnya di sini penjumlahan langsung kan bisa ngejumlah, bayar listrik 80.000, terus beli gas LPG 1 bulan itu saya 3 buah. Lauk pauk nih, lauk pauk itu saya anggarkan sehari itu 25.000. Iuran neng, komite memang bebas untuk SMA, tapi kalau SPP bebas, tapi komite kan bayar, istilahnya tinggal ganti nama aja, sebenarnya mau bayar. Misalnya pinjaman saya minjem, jadi untuk diusahakan nanti berapa kita dihitung, berapa kita pinjaman dan berapa kita harus mengembalikan untuk menambah aset, Pak. Alhamdulillah kemarin saya ya nanam cabai dari hasil anggaran yang pertama tuh, walaupun itu sederhana, sekarang bisa
menambah aset 3.800 meter sebelasan. Selama ini setiap pengeluaran keuangan itu sesuai dengan anggaran. Karena kenapa? Ya paling kalau misalnya ada kebutuhan mendadak, kalau undangan kan saya anggarkan Pak ya, anggarkan walaupun tidak undangan saya anggarkan. Kendalanya gini Pak, ketika saya ada kendala keguguran di Kiret, jadi jaminan kesehatan itu cuma setengah Pak, yang setengahnya saya bayar. Harus ngambil dari mana itu Tan? Jadi kan saya terpaksa ngambil dari tabungan. Kita perlu merapikan dokumen-dokumen keluarga seperti dari mulai ijazah, surat nikah, SK-SK atau piagam-piagam, sertifikat dan lain-lainnya supaya lebih mudah setiap kita membutuhkan, lebih mudah sudah ada gitu, tidak usah bingung mencarinya mau kemana gitu. Setiap dokumen itu saya susun berdasarkan jenisnya, misalnya piagam dengan piagam, sertifikat dengan sertifikat, ijazah dengan ijazah kita bundel di satu tempat. Udah itu pisahkan lagi, begitu seterusnya. Begitu untuk akta dan buku tabungan gitu. Cukup satu map saja, satu map yang besar untuk menyimpan piagam, SK dan sertifikat-sertifikat. Tapi khusus yang misalnya berharga sekali seperti sertifikat tanah atau buku tabungan, saya pisahkan tempatnya. Setelah dokumen itu saya rapihkan sesuai dengan tempatnya, saya simpan dokumen itu di lemari khusus untuk menyimpan dokumen. Gitu. Ada lagi kalau misalnya yang sifatnya sangat bernilai, misalnya seperti buku tabungan atau sertifikat tanah, saya simpan di lemari khusus juga gitu, terpisah, tidak terbuka begitu. Saya menyimpan dokumen yang sangat berharga, yang bernilai di lemari khusus di kamar supaya lebih terjaga keamanannya. Gitu. Perubahannya ada, yaitu saya lebih teliti setiap ada arsip yang masuk atau surat-surat yang masuk. Yang penting saya langsung memisahkan, oh ini masuknya ke bagian sertifikat, oh ini masuknya ke bagian ini. Jadi ada perubahannya, jadi saya lebih memahami, lebih memudahkan saya gitu. Dulu kan cita-cita saya kan ini, jadi ingin mengadakan pupuk misalkan ya buat yang ini, buat masyarakat di sini yang kurang mampu gitu. Di samping untuk perekonomian saya sendiri gitu ya, jadi bisa membantu di masyarakat sini gitu. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya sekarang mulai gitu dah. Usaha saya sekarang itu warung ya, jual sembako. Di samping mudah dijalani gitu ya, ini cocok gitu untuk wilayah masyarakat sini. Jadi nggak usah jauh-jauh untuk misalkan ke pasar untuk beli sembako gitu. Mungkin dalam sehari semalam gitu ya. Kalau lagi rame bisa 1 juta ya sehari semalam. Tapi kalau lagi sepi ya 500 ke bawah lah. Tapi yang saya sisihkan nggak terlalu banyak, soalnya bisa mengganggu modal saya gitu. Jadi biarpun sedikit saya usahakan gitu. Sehari kadang-kadang 5.000 aja saya nyimpen ya. Setelah saya mengikuti pendidikan keuangan, alhamdulillah usaha saya meningkat. Walaupun nggak langsung meningkat begitu aja gitu. Jadi tersendat-sendat lah gitu. Saya sudah mulai merencanakan tabungan khusus, misalnya tabungan untuk pendidikan, tabungan hari tua, tabungan hari raya, dan tabungan kesehatan. Itu. Saya sudah mulai menyisihkan sebagian rezeki saya setiap bulan untuk tabungan itu. Saya misalkan untuk pendidikan saya khususkan, untuk kesehatan juga, untuk hari tua juga itu sudah. Untuk pendidikan, karena saya mengikuti asuransi beasiswa anak saya ya, semuanya saya asuransikan beasiswa, saya bayar per triwulan. Per triwulannya itu saya bayar 220 dan yang satunya 180 itu. Nanti itu bisa cair ketika anak kita mau masuk TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu. Saya menabung itu tadi kalau untuk pendidikan di asuransi, kalau untuk yang lainnya secara pribadi saya di bank ya. Di antaranya ya tidak banyak sih, di BRI, di BSM, Bank Syariah Mandiri, di Bank Jabar, Banten, juga saya di koperasi terutama ya, di koperasi kami, di KWPS Tulip Harum, dan juga di koperasi tempat saya bekerja juga ada koperasinya.
Itu yang, dan saya juga untuk yang lainnya, untuk kebutuhan lain, saya punya sedikit tabungan berupa aset, misalnya tanah itu saya persiapkan untuk hari tua dan pendidikan anak cucu gitu ya. Di samping untuk pendidikan, untuk biaya hidup kita nanti, karena saya namanya orang kerja, siapa tahu nanti sewaktu-waktu pensiun, ya itu ada persiapan untuk itu. Setelah saya terbiasa menabung, terutama secara intern ya di pribadi saya tidak ada kekhawatiran lagi. Itu kalau misalnya ada sewaktu-waktu ada anak atau anggota keluarga yang sakit, saya sudah siap, ada asuransi kesehatan gitu ya, Askes. Kalaupun misalnya untuk pendidikan juga, saya tidak perlu lagi lari ke sana kemari mencari biaya karena sudah dipersiapkan. Yang biasanya kalau untuk hal-hal yang baru, peserta tuh belum begitu tertarik untuk mengikuti pendidikan keuangan. Tapi begitu ada pendidikan keuangan angkatan kedua, itu peserta kalau kita tidak selektif berdasarkan umur, itu bisa melebihi, satu kelasnya bisa melebihi 30 orang. Kita berharap bahwa mereka terus melaksanakan apa yang sudah didapat dari hasil kelas pendidikan keuangan, agar itu pun juga bisa disampaikan kepada keluarga atau teman terdekat yang juga mudah-mudahan mereka bisa terpengaruh juga untuk ikut, minimal ada ikut kegiatan kelas pendidikan keuangan, maksimalnya mereka juga bisa membuat rencana keuangan dan melaksanakannya. Para alumni sudah membuat perencanaan keuangan bersama keluarga mereka. Ini merupakan salah satu dampak dari kegiatan pendidikan keuangan yang mereka ikuti. Kemudian juga berdampak kepada meningkatnya jumlah anggota kelompok yang kita dampingi, karena dari hasil kegiatan pendidikan keuangan ini banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung di kelompok. Alhamdulillah, setelah mengikuti latihan, istri saya dilihatnya sudah lebih baik di dalam mengatur keuangan di rumah tangga. Harapannya ya anak selesai sekolah, bisa melanjutkan kuliah, terus dengan tidak ada kendala masalah biaya ya, karena kita udah terprogram istilahnya. Saya ingin hidup tenang, ingin hidup sehat, dan agar hidupnya nanti tidak merepotkan keluarga yang lain. Masa tua yang bahagia ya, yang tidak merepotkan anak, terus melihat anak-anak berhasil gitu ya. Satu lagi sebagai umat Islam mungkin saya ingin gitu menunaikan ibadah haji. Saya nanti di hari tua nanti tinggal menikmati masa tua yang indah dan bahagia, terutama sehat ya, bersama anak cucu yang sudah sukses, baik itu sukses dalam bidang pendidikan dan juga sukses secara ekonomi.